Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 basis data kelas D dengan anggota kelompok saya Raffi Ahmad Mulia, lalu Adam Badruzzaman, Muhammad Heri Susanto, Muhammad Raihan Dava, dan Muhammad Emidul Fata. Di sini kami akan mempresentasikan progres kami mengenai proyek DPMS. Saya Raffi Ahmad Mulia di sini mengerjakan pada bagian tabel makna desa. Untuk trigger di sini ada 3 trigger, yaitu insert, update, dan delete. Untuk insert sendiri ini adalah query-nya, yang mana menggunakan penggabungan antara insert prosedur di dalam insert. Ya. Lalu untuk query update di sini trigger update, timingnya before. Lalu untuk delete ini adalah query-nya dengan timing after. Baik, saya akan mencobanya di sini. Pertama-tama yaitu insert pada tabel makna. Oke, saya klik oke. Data sudah masuk. Kita cek di log di sini sudah masuk ya, MK04 ini yang baru saja saya masukkan. Itu untuk insert, trigger insert sudah bisa berjalan. Lalu untuk update di sini saya akan mencoba menjalankannya. Update di sini saya akan mengupdate data yang sudah saya input tadi. Update dengan MK054 saya update datanya. Lalu kita lihat di log sudah update dummy. Lalu kita akan coba untuk menghapusnya untuk mengetes trigger delete. Sini akan saya hapus yang tadi, data yang baru saya masukkan sudah terhapus, dan kita lihat di log bahwa data sudah terhapus, delete data. Oke, itu untuk trigger pada tabel makna desa. Lalu pada functionnya di sini untuk char di sini saya menggunakan contoh char length untuk menghitung makna desa. Pada tabel makna desa ya, menghitung panjang dari maknanya itu berapa panjangnya. Saya akan menjalankan. Ya, di sini nilainya bervariasi. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk yang numerik di sini saya menggunakan count, yaitu ada berapa jumlah makna yang sudah tercatat pada tabel makna desa. Saya akan menjalankan. Ya, ternyata ada 30 makna yang sudah terdaftar di tabel makna desa. Lalu untuk date, saya di sini menggunakan add date, yang mana saya add date dengan tanggal sekian dan jam sekian pada tabel makna desa dan interval 15 menit. Ya, semua sudah ditambahkan date-nya atau waktunya. Baik, itu sekian dari saya yang mengerjakan bagian tabel makna desa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk tabel desa dan kecamatan akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Moheri Susanto. Di sini untuk trigger pada tabel desa terdapat trigger insert, update, dan delete. Di mana pada trigger insert ini query-nya seperti ini, yaitu call sp insert log desa, lalu dalamnya diisi dengan keterangan input desa dan nama desa, sehingga nantinya apabila kita menginputkan data baru pada tabel desa akan di tabel log akan muncul pemberitahuan keterangan input desa dan keterangan nama desa.
Untuk lebih jelasnya, saya contohkan praktikan seperti berikut ini. DE 057 65147 Kelapa KE 005. Lalu saya save. Nah, setelah di save, nantinya pada tabel log akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, ini 0 karena tadi di trigger kan hanya ada dua, yaitu input desa dan nama desa. Jadi di sini pada tabel log muncul keterangan input desa dan nama desa. Selanjutnya untuk trigger update, untuk query-nya seperti ini. Insert into log kode keterangan tabel values out name desa, name desa, nama desa. Nah, ini out name nama desa fungsinya agar nanti yang akan tampil di tabel log itu merupakan data lama pada tabel desa. Sementara ini nama desa merupakan data yang baru atau yang setelah diubah pada nama desa, dan sebelahnya terdapat keterangan nama desa. Untuk lebih jelasnya kita praktikkan. Ini kita ubah dengan nama Kelapa Gading. Lalu saya save. Maka di tabel log akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kelapa ini merupakan data lama pada nama desa, sementara ini Kelapa Gading merupakan data baru atau yang setelah diubah pada nama desa. Lalu di sebelahnya terdapat keterangan nama desa. Nah, selanjutnya untuk fungsi trigger delete-nya saya buatkan seperti ini. Dimana pada tabel desa ini triggernya, query-nya seperti ini. Insert into log kode keterangan tabel values out id desa, delete desa, nama desa. Jadi apabila data di delete, nantinya akan muncul pemberitahuan pada tabel log seperti ini, dimana di sini out id desa merupakan data nama id desanya, lalu muncul keterangan delete desa dan muncul keterangan nama desa. Untuk lebih jelasnya saya perhatikan seperti ini. Saya coba delete. Oke. Nah, maka pada tabel log akan muncul seperti ini. Nah, ini menunjukkan ID desanya yang dihapus, yaitu DE057, lalu muncul keterangan delete desa, yaitu pada tabel nama desa. Nah, selanjutnya juga saya buatkan trigger di tabel kecamatan. Insert update delete juga sama. Nah, di sini untuk query-nya seperti ini, menggunakan event insert dan timing before. Di sini melakukan pemanggilan SP insert log kecamatan, di mana dia memiliki parameter yaitu input kecamatan dan nama kecamatan, yang nantinya kedua ini akan muncul ketika kita melakukan penginsertan atau penambahan data pada tabel kecamatan. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini, kita tambah KE00
7. Dan saya save, maka di tabel log akan muncul pemberitahuan nul input kecamatan dan nama kecamatan. Sementara untuk trigger update-nya di tabel kecamatan, saya buatkan query-nya seperti ini, dimana ini nantinya apabila kita melakukan pembaruan data, maka nantinya sistem akan memberitahukan di tabel log dan memunculkan out nama kecamatan, yaitu data lama pada nama kecamatan, lalu nama kecamatan, data baru pada nama kecamatan, dan muncul keterangan kecamatan. Sehingga kita coba pembaruannya, ini diubah menjadi kita save, di tabel log akan muncul pemberitahuan data nama kecamatan yang lama dan data nama kecamatan yang baru, lalu muncul keterangan dia adalah kecamatan. Sementara pada trigger delete-nya saya buatkan seperti ini. Dia menggunakan out ID kecamatan, yaitu data lama pada ID kecamatan dan muncul keterangan delete kecamatan, lalu muncul keterangan nama kecamatan. Nah, ini nantinya akan muncul di tabel log. Untuk lebih jelasnya seperti ini, kita melakukan pendeletan, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Yang dihapus adalah ID kecamatan, yaitu KE007, dengan keterangan delete kecamatan, yaitu pada tabel nama kecamatan. Nah, sementara untuk pembuatan fungsi function, saya buatkan pada tabel desa dan kecamatan. Nah, dimana untuk tabel desa, saya buatkan seperti ini, yaitu select lower nama desa from desa as nama desa. Jadi dia akan membuat nama desa yang sebelumnya ya itu upper menjadi lower. Jadi semua data pada nama desa menjadi lower. Nah, sehingga pada output akan menghasilkan seperti ini, menjadi huruf kecil semua. Dari yang sebelumnya huruf besar semua menjadi huruf kecil semua. Ini merupakan penerapan string function. Sementara untuk penerapan numeric function, saya buatkan seperti ini, yaitu select kode pos from desa where kode pos lebih besar dari select AVG kode pos from desa. Nah, di sini untuk outputnya seperti ini. Nah, di sini sistem menampilkan data yang mana lebih besar dari AVG kode pos. Di sini data yang tertampilkan ialah data yang lebih dari nomor kode posnya, yaitu 65120. Yang lebih dari 65120 akan tampil di sini, dimana sebelumnya pada tabel desa datanya yaitu ada 65116 115 117 119 111 112 ini tidak tampil karena kurang dari AVG-nya. Lalu untuk penerapan date function, saya buatkan
seperti ini, yaitu select current date from desa where nama desa sama dengan pandan nolnya, sehingga kita jalankan outputnya akan menghasilkan seperti ini. Lalu untuk tabel kecamatan saya buatkan string function seperti ini. Dia menggunakan mid dengan di dalam kurung yaitu nama kecamatan 37. Nah, dari tabel kecamatan di mana ID kecamatan sama dengan KI 002. Jadi dia outputnya seperti ini, yaitu Dunkan, di mana pada tabel ID kecamatan KI 002 itu merupakan Kedung Kandang. Kedung Kandang ini Kedung Kandang Kedung Kandang. Nah, ini dia akan ini karena 3, maka dia mengambilnya jadi ini 1, 2, 3, maka dia mengambil dari posisi G ke belakang. Lalu karena dia ininya 7, maka dia mengambil sampai posisi ke-7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Dunkan. Lalu untuk buatan numeric function saya buatkan seperti ini, di mana dia memakai max ID kecamatan, max ID kecamatan, nama kecamatan from kecamatan. Outputnya seperti ini, maka dia menampilkan maksimal atau nilai terakhir pada ID kecamatan, yaitu KI 006 maksimalnya, karena dia 06 ini merupakan terbesar. Lalu untuk date function saya buatkan seperti ini, select current time from kecamatan where nama kecamatan sama dengan dinding, sehingga kita run seperti ini. 21 dia menunjukkan waktunya. Nah, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Emilul Fata. Di sini saya mengerjakan tabel program kerja di dalam database kampung. Oke, di dalam tabel program kerja sendiri terdapat 4 field, yaitu ID desa, ID program, nama program, dan kegiatan. Dan di dalam datanya sendiri itu terdapat 3 data. Dari nama program Go Green, kegiatan kerja bakti, ngobrol kegiatannya seminar, dan mabar kuy kegiatannya mabar bareng. Oke, untuk trigger ada 3, insert, update, delete. Di insertnya sendiri, nah, dalam insertnya sendiri, ini di dalam database kampung, tabelnya itu program kerja, eventnya insert, dan timingnya before. Oke. Lalu di statementnya ini ada begin dan end. Begin ini fungsinya sebagai awal mula atau memulai query yang ada di dalamnya ini. Dan end-nya ini berfungsi untuk mengakhiri query-nya. Nah, di dalam begin insert ini, untuk trigger insert, ada insert into log, yaitu memasukkan nilai ke dalam tabel log, field kode keterangan tabel, nilainya itu new.id_program, nilai untuk field kode itu new.id_program, di mana nilainya ini nilai baru yang diinsert. Lalu untuk field keterangannya diisi input program kerja, dan field table diisi dengan program kerja. Ini untuk trigger insert. Oke. Di sini kita cek terlebih dahulu di dalam tabel log, kolomnya itu ada 3, kode keterangan tabel, dan datanya ini atau history log dari triggernya ini, itu yang terakhir adalah PO018, keterangannya delete program kerja. Di sini saya akan coba untuk menambahkan program kerja baru, dan kita akan melihat apa yang terjadi dalam tabel log. Apakah akan menambah sesuai dengan trigger yang sudah ada di dalam tabel program kerja ini. Saya akan menambah program kerja baru.
anggap saja DE020. ID programnya itu VO020. Nama programnya discuss atau ini dah. Nama programnya itu movie. Kegiatannya nonton bareng. Di sini saya save change dan yang terjadi pada tabel log itu adalah penambahan input program kerja dengan kode PO020 seperti yang sudah kita tambahkan tadi di dalam tabel program kerja. Itu untuk trigger insert. Dan trigger update-nya sendiri, di sini untuk tabel program kerja juga, event update, timingnya before. Dan isi query-nya itu adalah insert into log, memasukkan nilai ke dalam log, field kode keterangan tabel dengan nilai kodenya ini old.id_program yang artinya ID program yang lama, data ID program yang lama, keterangannya itu new.id_program, keterangan ID program yang baru atau data ID program yang baru, tabelnya nilainya adalah program kerja. Ini untuk yang trigger update. Di sini saya akan mencoba untuk update satu data yang sudah kita buat tadi. Di sini saya update ID programnya menjadi 21. Karena tadi yang diupdate, yang di new itu adalah ID program atau field ID program. Jadi kita harus mengubah yang ID programnya saja. Ini saya save change. Yang terjadi dalam tabel log itu adalah, nah ini dia. Akan ada update program kerja yang kodenya PO020 itu akan menjadi PO021. Karena tadi sudah kita update dari datanya dalam ID program ini, PO020 yang sebelumnya menjadi PO021 dan akan masuk ke dalam lognya ini, data lognya ini. Dan itu untuk trigger update. Lalu yang terakhir adalah trigger delete. Si trigger delete ini dia akan menghapus, akan memunculkan log atau history ketika kita menghapus suatu data di dalam tabel program kerja ini. Eventnya delete, timing after. Jadi ketika kita setelah menghapus salah satu data di dalam tabel program kerja, yang terjadi adalah after kita delete, dia akan menjalankan trigger ini. Si triggernya ini akan berjalan. Nah, isinya itu insert into log, kode keterangan table dengan nilai old ID program atau ID program yang lama, isi ID program yang lama, keterangannya delete program kerja, dan tabelnya itu diisi dengan program kerja. Oke, ini kita coba delete program yang sudah kita buat tadi. Sini saya akan delete record. Yang terjadi pada tabel log itu adalah akan muncul data delete program kerja dengan kode PO021. Itu untuk delete. Dan selanjutnya adalah function. Di sini fungsinya ada 3. Yang pertama ada string function, yang kedua numeric function, dan date function. Untuk string functionnya sendiri, saya menggunakan 2 string function, ascii dan length. Kita akan jalankan terlebih dahulu. Oh, maaf, saya salah database. Sini harusnya kampung. Nah, di sini saya akan jalankan. Nah, ascii ini fungsinya adalah mengetahui ASCII code, data huruf di dalam data pertama, huruf pertama di dalam suatu data. Jadi di sini yang dicari itu adalah dari field nama program sebagai num code of first char ini. Lalu dari tabel program kerja, di sini outputnya adalah go green dengan num code of first char atau kata pertama di dalam suatu data tersebut. Itu ASCII code-nya 71,
mabar P77 dan Google 89. Dan untuk length sendiri itu dia akan mencari panjang dari suatu data tersebut. Di sini Go Green length-nya itu 8. Kenapa 8? Padahal di sini ada 7 huruf, spasinya ikut dihitung. Jika kita hitung dari Go Green, Go itu 2, Green itu ada 5. Jadi 7. Spasi di antara O dan G ini itu dihitung juga, jadi ada 8. Itu untuk length. Dan untuk numeric function-nya sendiri, saya menggunakan count. Jadi kita running. Oke. Count ini dia akan menghitung jumlah di dalam suatu field. Ini field nama program. Di mana sih nama programnya itu? Mana? Nama programnya ini kan ada 3 ya. Di sini saya count nama program sebagai name of programs dari tabel program kerja. Itu terdapat 3 data di dalam field nama program. Lalu untuk date function-nya sendiri, ini saya jalankan. Jadi function-nya date-nya ini saya menggunakan current date, yang berarti tanggal sekarang dari tabel program kerja, di mana field nama programnya ini ada data yang bernama Go Green. Ada data yang bernama Go Green. Ini current date-nya 17/12/2021 karena sekarang tanggal 17 bulan 12 tahun 2021. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya di sini mengerjakan bagian dari tabel rekap kampung. Di rekap kampung ini datanya seperti ini. Lalu untuk triggernya di sini ada insert, update, dan delete. Insertnya ini query-nya, dia memanggil prosedur dari insert dengan trigger ini itu memiliki timing before. Oke. Lalu untuk update-nya ini query-nya, trigger ini memiliki timing before. Dia akan mencetak nantinya nilai sebelum dan sesudah diubah. Lalu ada delete, ini ada timing before dan after. Ini salah satunya di query-nya dari timing after-nya. Oke, kita coba memasukkan data baru, misalnya array 006, ID kecamatan 2, untuk nama kecamatannya nomor kampung kita beri. Nah, setelah itu kita save. Nah, kita pindah ke tabel log, kita lihat ya di sini terdapat log baru dari insert. Kita telah menginputkan data rekap. Sebenarnya untuk update-nya kita coba ubah jumlah kampung dari Kecamatan Gadingrejo ini, misalnya 10. Kita save, lalu kita lihat lagi ke tabel log. Nah, di sini dia akan mencetak yang kapan ini untuk kode sebelumnya, dan yang kanan ini untuk data sesudah diupdate dari tabel rekap kampung. Dan untuk delete-nya kita coba hapus, delete ya. Lalu kita pergi ke tabel log lagi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kode RE006 dia menghapus. Oke. Selanjutnya untuk fungsinya di sini saya
untuk string function, saya menampilkan nama dari tiap kecamatan dan mencetak panjang dari tiap-tiap kecamatan yang ada di tabel rekap kampung. Oke, kita coba jalankan. Oh, salah. Ini tabel apa? Kita ganti. Ya, sorry. Ya, di sini bisa dilihat bahwa tabel bimbing memiliki panjang karakter 8 dan seterusnya. Selanjutnya ada numeric function untuk melihat jumlah kampung yang ada di seluruh kecamatan atau yang ada di tabel rekap kampung ini. Nah, di sini ada 50, totalnya ada 57 kampung yang ada di kecamatan yang ada di Kota Malang. Selanjutnya ada date function. Dia akan melihat tanggal dan waktu sekarang saat ini. Nah, kita jalankan. Nah, di sini untuk saat ini hari record ini itu tanggal 17 bulan Desember 2021 jam 18.49:33 detik. Oke. Itu saja progres untuk saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Adam Badruzzaman akan melanjutkan pada tabel UMKM dan tabel perangkat desa. Di sini yang pertama kita bahas yang insert UMKM. Kita alter trigger, lalu di sini adalah query-nya, bikin kita call sp insert log UMKM dengan input data dari tabel UMKM. Lalu langsung saja kita praktikkan ke data, kita tambahkan di sini DE002, lalu ID UMKM-nya UMKM002, lalu nama usahanya kita ikan. Lalu untuk detail usahanya kita isi dummy saja. Lalu kita save change, lalu kita cek di log. Nah, di situ sudah tertambahkan input data dari tabel UMKM. Lalu untuk yang kedua di sini ada log update UMKM. Lalu kita ke bagian auto trigger, kita cek query-nya seperti ini, insert into log, kode keterangan tabel. Untuk kodenya dari old nama usaha, keterangannya new nama usaha dari tabel UMKM. Langsung saja kita coba ke bagian data. Di sini warung Bunda saya ubah menjadi bolo makaroni. Lalu saya coba save change. Kita cek ke bagian log. Nah, di sini muncul untuk kode yang lama namanya warung Bunda, lalu untuk keterangannya kita ubah menjadi bolo makaroni. Lalu tabel UMKM. Kita lanjutkan ke di sini delete UMKM, kita cek query-nya. Nah, di sini insert into log kode keterangan tabel dengan nilainya di sini ID UMKM yang old, lalu keterangannya delete data dari UMKM. Kita coba ke bagian data. Di sini untuk bolo makaroni ini kita coba hapus. Nah, lalu kita cek ke bagian log. Nah, di sini muncul delete data dengan kodenya UM003 dari tabel UMKM. Lalu kita langsung ke tabel perangkat desa. Di sini kita trigger insert perangkat, lalu auto trigger. Di sini query-nya kita call esp insert log perangkat, input data dari tabel perangkat. Lalu kita masukkan data yang baru, kita isi PE002, lalu untuk ID desa DE002, kepala desa, dan sisanya kita isi dummy saja. Setelah itu kita save change, kita cek di bagian log. Nah, di situ sudah tertambahkan input data dari tabel perangkat. Kita lanjutkan pada update perangkat desa. Di sini kita cek klik kanan, auto trigger. Nah, di sini untuk update
log update perangkat desa. Di sini insert into log kode keterangan tabel dengan value atau nilainya. Di sini old dari kepala desa, lalu new kepala desa dari perangkat desa. Misalnya sini saya ke data, saya ubah di sini. Misal kepala desanya saya ubah menjadi Udin. Lalu saya save change. Lalu kita cek log. Nah, di sini muncul kepala desa yang lama di sini dengan nama Huda, lalu untuk keterangannya kepala desa yang baru di sini Udin dari tabel perangkat desa. Lalu kita lanjutkan ke bagian yang trigger delete. Nah, di sini trigger delete kita cek auto trigger, insert into log kode keterangan tabel, value-nya dari ID perangkat yang lama, keterangan delete data dari tabel perangkat desa. Kita coba langsung di sini. Nah, yang ketiga ini saya hapus. Lalu kita cek ke bagian log. Nah, di log muncul kode dengan PE003, keterangannya kita delete data tabel dari perangkat desa. Kita lanjutkan ke function. Di sini untuk string function dari UMKM saya gunakan fungsi left, yaitu mengekstrak sejumlah karakter dari sebuah string mulai dari kiri. Kita coba run. Nah, di sini muncul ada boba shop, ada tea shop. Ini kita hitung dari 9 karakter. Jadi mulai dari boba ini ada 4 karakter, lalu spasi 1 karakter, lalu kita tambahkan lagi 4 karakter di sini menjadi 9. Lalu untuk numeric function dari UMKM saya gunakan fungsi max, yaitu mengabadikan nilai maksimum dalam satu set nilai. Di sini saya gunakan parameternya untuk ID UMKM. Kita run, di sini muncul ID terbesar yaitu UM002. Lalu untuk date function saya gunakan current time, yaitu mengembalikan waktu saat ini dari tabel yang digunakan. Misal sekarang jam 8.56, kita coba run. Nah, di sini muncul jam 8 menit 56 detik 36. Lalu di sini kita lanjutkan ke function untuk perangkat desa. Untuk string functionnya saya gunakan fungsi right, yaitu mengekstrak sejumlah karakter dari sebuah string dimulai dari kanan. Di sini saya coba jalankan, select right, parameternya kepala desa dengan jumlah karakternya 4 dari kanan. Nah, di sini muncul. Di sini kita hitungnya dari kanan, dari M ini 1, 2, 3, 4. Nah, lalu untuk numeric function saya gunakan fungsi min untuk mengembalikan nilai minimum dari sekumpulan nilai. Di sini saya gunakan parameternya untuk ID perangkat. Di sini muncul untuk ID terkecil yaitu PE001. Lalu untuk yang terakhir date function dari perangkat desa. Di sini saya gunakan fungsi current date mengembalikan tanggal saat ini. Jadi saya select current date dari perangkat desa dengan ID perangkat PE001, maka akan muncul tanggal sekarang yaitu 18 Desember 2021. Saya coba run. Nah, di sini muncul 18/12/2021. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.